pers, pengungsi dan situasi kemanusiaan dalam wilayah pelayanan pastoral Keuskupan Timika. Saudara-saudari, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat di seluruh tanah Papua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengundang saudara-saudari media dan ingin menyapa kita semua untuk menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang semakin hari semakin memburuk di tanah Papua, khususnya terkait dengan konflik bersenjata yang terus berlangsung antara aparat keamanan negara dan kelompok pejuang Papua Merdeka di sejumlah wilayah di tanah Papua. Hingga saat ini, eskalasi konflik bersenjata atau perang semakin meningkat, mematikan dan juga terus mengancam kehidupan masyarakat sipil di tanah Papua, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Papua, juga misalnya di Kabupaten Duga, dan sesekali meletup juga di Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, dan Deyai. Semakin meningkatnya eskalasi konflik atau perang bukan saja karena adanya operasi militer, perang dengan strategi seperti membumi-hanguskan perkampungan-perkampungan warga sipil, tetapi juga dan terutama karena aparat keamanan menggunakan persenjataan modern dan canggih dengan daya ledak yang tinggi. Dengan persenjataan-persenjataan seperti itu yang jangkauannya lebih luas, seperti pesawat tempur, helikopter, mortir, bom, memakai sarana seperti drone, yang tidak hanya menyerang TPNPB OPM, tetapi juga menyasar pemukiman dan ruang-ruang sipil, seperti perkampungan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, gereja, pastoran-pastoran atau pastori, atau rumah-rumah petugas gereja, kebun, kandang ternak warga, dan tempat-tempat lain di mana masyarakat sipil beraktivitas, sehingga mereka benar-benar terperangkap di tengah perang ini. Seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Puncak Papua, Kampung Tuanggi 1, Distrik Gome Utara, atau di Intan Jaya pada tanggal 12 Mei 2025 terhadap 4 warga sipil di Kampung Titigi, yang mana salah satu korbannya yang meninggal adalah orang dengan gangguan jiwa. Perang antara TNI Polri melawan TPNPB OPM sudah cukup lama dan banyak memakan korban jiwa, bukan saja pada pihak yang berkonflik, tetapi juga pada warga sipil, yang mana menyebabkan ribuan warga sipil ketakutan, lari meninggalkan rumah, kebun, ternak piaraan, dan pekerjaan hari-hari, meninggalkan kampung halaman, mencari tempat yang aman untuk mengungsi. Hingga hari ini, banyak warga sipil berada di tempat pengungsian, baik yang mengungsi di dalam kabupaten tersebut maupun yang mengungsi ke kabupaten-kabupaten tetangga yang dirasa lebih aman. Menurut informasi dan data yang kami terima, para pengungsi di Kabupaten Puncak Papua sudah mencapai angka 4.469 jiwa, tersebar di beberapa distrik, maksudnya dari beberapa distrik, misalnya Gome, Distrik Gome Utara, Ilaga, Omukia, Pogama, Sinap, dan Distrik Yugumoa. Sedangkan pengungsi di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1.231 jiwa, berasal dari macam-macam kampung seperti Sugapa Lama, Desa Hitadipa, Kampung Janamba, Desa Sanaba, Kampung Dilinggapa, Kampung Titigi, dan lain-lain. Dampak dari konflik ini ada
ini belum termasuk pengungsi yang telah keluar dari kabupaten yang berkonflik dan yang ke kabupaten lain yang dianggap aman seperti Nabire dan Timika. Belum lagi dengan kelompok rawan konflik seperti ibu-ibu. Sementara itu, di saat bersamaan pasukan TNI Polri terus dikirim ke daerah-daerah konflik tersebut, membuka pos-pos baru di tengah pemukiman warga yang tersisa, sebenarnya turut menimbulkan teror dan trauma mendalam bagi warga sipil, bahkan juga pengungsi yang sudah semakin tidak berdaya. Sebagai gereja yang selalu berjalan bersama dan bergumul bersama umat tentang iman dan situasi mereka, menyaksikan konflik, menyaksikan penderitaan umat beriman dengan budaya kematian yang tidak beradab ini, kami harus mengatakan bahwa selain isu politik Papua Merdeka, isu investasi juga menjadi latar belakang konflik yang berkepanjangan hingga saat ini, yang mana akan berdampak lebih luas seperti pada lingkungan hidup karena hampir pasti terjadi pembabatan hutan, rusaknya ekosistem, dan menambah buruknya iklim, dan lebih lagi karena masyarakat pemilik hak wilayah akan kehilangan banyak hak mereka, terutama hak hidup. Karenanya kami sebagai Gereja Katolik Keuskupan Timika yang berpastoral di wilayah yang berkonflik dan terdapat banyaknya pengungsi pada hari ini, ingin menyampaikan kepada kita semua dan secara khusus hendak mendorong aktor-aktor yang terlibat konflik perang. Pertama, kepada negara dan pihak TPNPB OPM yang mengangkat senjata untuk segera melakukan jedah kemanusiaan, meletakkan senjata, menciptakan zona tanpa perang demi adanya pertolongan kemanusiaan bagi masyarakat sipil yang mengungsi di berbagai tempat. Dua, agar negara menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat sipil, khususnya para pengungsi akibat konflik, sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketiga, kepada keamanan dan TPNPB OPM, agar hentikan pertikaian di perkampungan warga atau dekat dengan pemukiman warga sipil dan menjamin perlindungan sesuai dengan hukum humaniter internasional dan Undang-Undang TNI Polri, yakni Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Yang keempat, kepada keamanan, agar menghentikan kebijakan militeristik terhadap warga sipil di kamp pengungsian, termasuk pelarangan berkebun dan wajib lapor yang mengekang kebebasan para pengungsi. Karena kebijakan seperti ini jelas-jelas mengancam ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup para pengungsi yang hari ini hidup penuh keterbatasan sandang dan pangan. Yang kelima, agar negara segera melakukan jeda investasi di seluruh tanah Papua, meninjau kembali proses-proses dengan masyarakat pemilik hak wilayah, meninjau kembali semua izin-izin eksploitasi sumber daya alam yang telah dikeluarkan kepada investor yang berpotensi merusak alam dan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pribumi Papua. 6. Kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar sungguh-sungguh hadir dan menjalankan fungsi pelayanan publik secara maksimal kepada semua warga masyarakat dan secara khusus kepada para pengungsi, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemulihan sosial. Yang ketujuh, kepada pemerintah pusat hingga daerah, pihak TPN-OPM dan pihak TNI Polri agar bersama-sama berupaya mencari pendekatan penyelesaian konflik yang lebih beradab, lebih bermartabat, lebih manusiawi, dan kepada semua pihak
harus bersedia untuk berdialog secara politik melalui mediasi pihak ketiga yang netral. Kami Gereja Katolik Keuskupan Timika percaya bahwa dengan kemauan baik dari negara dan dari semua pihak terkait, situasi kemanusiaan di tanah Papua yang terus memburuk dan secara